Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudit Pratama, NIM saya 811419040. Sebelum memasuki dalam suatu pembahasan, izinkan saya menjelaskan suatu pengantar sebagai suatu penjabaran terhadap pendengar dalam video ini. Selama pelaksanaan hukum otonomi daerah telah melewati lebih dari 20 tahun sejak era reformasi Indonesia pada tahun 1998. Tetapi jika ditarik ke belakang atau jika dihitung sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sudah genap angkanya berusia 20 tahun. Jadi selama 20 tahun ini, saya akan menjelaskan isu-isu hukum otonomi daerah yang krusial, yang saya akan menjelaskan 1-5 isu, dan saya akan menjelaskan secara terperinci 1 atau 2 isu saja. Untuk isu-isu hukum otonomi daerah yang krusial yang pertama yaitu adalah konsistensi pemerintahan dalam bidang hukum dalam implementasi hukum otonomi daerah. Dan yang kedua adalah persepsi sepihak daerah yang acap kali hanya memfokuskan kepada daerah tanpa memandang nasional atau memandang pusat. Kemudian isu hukum otonomi daerah yang ketiga adalah kerumitan pengelolaan hubungan kewenangan pusat daerah dan antar daerah yang di dalamnya juga termasuk desa. Kemudian isu hukum otonomi daerah yang keempat adalah adanya kolaborasi elit dan pengusaha dalam eksploitasi daerah guna mencari keuntungan seluas-luasnya tanpa memandang maslahat dan kesehatan lingkungan. Kemudian isu hukum otonomi daerah yang kelima yaitu adalah adanya politik lokal atau oligarki kekuasaan. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai isu hukum otonomi daerah yang pertama dan yang kedua, yaitu adalah yang pertama, Panglima Hukum Tertinggi. Di dalam hukum otonomi daerah seharusnya itu adalah hukum atau konstitusi itu sendiri, tapi di dalam fakta lapangannya Panglima tertinggi adalah keputusan politik yang menguasai atau mempengaruhi segalanya. Kemudian perumus tim lembaga diharapkan memiliki etikat baik untuk mencapai tujuan kemakmuran rakyat. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, yang berarti orang yang berbeda-beda ini harus mendapatkan akses yang sama terhadap hukum. Kemudian isu hukum otonomi daerah yang kedua mengenai persepsi sepihak daerah, kita harus melihat bagaimana sejarah munculnya hukum otonomi daerah, di mana ini adalah tuntunan reformasi dan di mana seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selaras, harus sepemahaman. Karena jika tidak, pemerintah daerah akan menimbulkan pertanyaan konseptual bagaimana kewenangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri jika selalu diributkan oleh pemerintahan pusat. Kemudian ada contohnya yang saya akan jelaskan mengenai ketimpangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ini adalah ada berita dari KPPOD, yaitu Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, yang berjudul Pemerintahan Daerah Lelet Belanjakan APBD Harus Diberi Sanksi. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah mendukung langkah Mendagri Tito Karnavian dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021. Surat edaran tersebut mengatur percepatan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerbitan surat edaran ini untuk mendorong percepatan penyerapan APBD agar daerah dapat menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian Direktur KPPOD juga mengapresiasi surat edaran Kemendagri dengan LKPP itu untuk menggenjot belanja daerah, dan juga mengusulkan agar Kemendagri dan Kemenko memberikan insentif dan disinsentif. Supaya apa? Supaya daerah ke depan melaksanakan instruksi pusat. Pasalnya, kesejahteraan rakyat bergantung pada serapan anggaran daerah. Arman juga mengusulkan agar pemerintah daerah yang serapan anggarannya masih rendah diberikan sanksi berupa pemangkasan bantuan anggaran dari pusat, sedangkan pemerintahan daerah yang serapan anggarannya tinggi diberikan tambahan anggaran. Sini jelas timpang antara kesepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Semata-mata ini harus diadakan evaluasi, investigasi, dan kajian ulang, bukan sembarang diberikan sanksi. Karena apa? Jika ini tidak dilakukan dengan benar, jika ini tidak dilakukan kajian mengenai beberapa faktor penyebab mengapa daerah serapan daerah itu rendah, apabila ini embel-embel untuk menunggak kesejahteraannya, anggaran pemerintahan daerah yang tidak dibantu, yang seharusnya untuk daerah, tetapi malah ditahan oleh pemerintah pusat dan ditimbun oleh elit pusat, itu akan menimbulkan potensi untuk diadakannya korupsi di dalam pusat. Karena yang utama di dalam otonomi daerah itu adalah anggaran. Kemudian mengenai tujuan surat edaran pula, yaitu mendorong pemerintah daerah agar cepat merealisasikan anggaran dari pusat. Kemudian terkait aksi ambil untung dengan cara merakit anggaran diperbankan. Oleh karena itu, ini tugasnya untuk Kemendagri harus berkoordinasi dengan Kemenko untuk meningkatkan pengawasan belanja daerah. Selain itu, melibatkan DPR Komisi 2 untuk fungsi pengawasannya melalui Kemendagri. Berikut adalah penjelasan saya mengenai
suatu problem hukum otonomi daerah secara umum, secara khusus dan secara spesifik beserta dengan solusinya. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.